والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. فقد المقدار العظيم وإلى تعلمنا عن الانتفاع والإفادة والاستفادة ونجعل التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابدا وجل مرضات وقوم والثواب سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مشى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا هو من قبور فجاء حتى وقف عليها وقال السلام عليكم أهل الديار الموحشة والمحل المغفرة. الإمام Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau melewati suatu kuburan dan beliau pun berhenti dan mengucapkan Assalamualaikum ahlal diyar al-muwahhishah wal mahall al-maghfirah. Keselamatan atas kalian ataupun kesejahteraan atas kalian ahlal diyar, para penghuni alam kubur, al-muwahhishah, penghuni rumah yang menakutkan, wal mahall al-maghfirah, dan juga tempat yang kosong, yang ada berurang. Jadi artinya alam kubur itu adalah rumah kita nantinya, yang mana setiap orang pasti akan merasakannya dan setiap orang pasti akan mendiami rumah tersebut. Dan ini tidak bisa dielakkan. Setiap kita ini pasti kita masuk kepada alam kubur. Dan alam kubur itu adalah tempat al-muwahhishah, tempat yang menakutkan, ya. Tempat yang kosong, tidak ada kawan di sana, tidak ada keluarga kita, tidak ada anak kita, tidak ada orang tua kita, dan kita berada sendirian di dalamnya. Antum lana salafun wa nahnu lakum tab'un bikum 'inda qalilin lahiqun. Maka Sayyidina Ali berkata, kalian telah mendahului kami. Kalian telah mendahului kami. Wa nahnu lakum tab'un, dan kami akan ikut. Wa bikum amma qalilin lahiqun, dan kami akan menyusul kalian sebentar lagi. Nah, itu ucapan kita kepada ahlul kubur. Ya, dianjurkan ketika kita melewati kuburan, ya, khususnya kuburan orang-orang muslimin, mengucapkan seperti itu. Antum salafun wa nahnu lakum taba'un bikum amma qalilin lahikun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul. Kada lawas lagi kami menyusul juga. Nah, jadi bagus tuh, ya. Kuburan adalah sebagai pelajaran juga untuk kita semuanya. Jadi kalau kita ingat kuburan berarti ingat kematian. Kalau kita ingat kuburan, ingat tempat kembali kita. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka, orang ahli kubur. Wa tajawaz anna wa anhum, dan ampunilah dan maafkanlah kesalahan mereka dan kesalahan kami. Tuba, kata Imam Sayyidina Ali, ya, kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu an, tuba liman zakaral ma'ad, dan beruntunglah orang-orang yang ingat tempat kembalinya. Beruntung orang yang ingat tempat kembali. Kita berasal dari tanah, nanti akan kembali kepada tanah, yaitu di alam kubur. Dan kuburan kita tuh sempit. Saking sempitnya kuburan kita itu, ya, disebutkan bahwasanya tulang
rusuk kita yang di sebelah kanan dan tulang rusuk kita yang di sebelah kiri itu berselisihan. Yang kanan jadi ke kiri, yang kiri jadi ke kanan. Saking sempitnya alam kubur itu. Artinya ketika kita masuk ke alam kubur, kita ada perkenalan dengan bumi, dihimpitnya kita dulu. Nah, dan setiap orang akan merasakan himpitan bumi itu. Hanya saja ya, mungkin ada beberapa golongan yang selamat daripada himpitan tersebut. Tapi yang jelas secara umum setiap orang akan merasakan himpitan bumi, perkenalan dengan bumi. Saking sakitnya ya, tulang rusuk kita sebelah kanan pindah ke kiri, di kapitnya itu. Nah, jadi beruntung orang yang ingat pada alam kubur, yang ingat kepada tempat kembalinya, wa amila liyaumil hisab. Dan beruntung juga orang yang beramal untuk hari perhitungannya. Kita ini beramal untuk hari perhitungan, karena kita akan sampai kepada hari perhitungan. Hari ditimbangnya amal akan sampai. Tentunya yang kita cita-citakan di pertimbangan amal kita, yang kita kehendaki, yang kita angan-angankan adalah amal baik lebih berat daripada amal buruk. Itu kita kehendak semua. Tidak ada kita yang bercita-cita mudah-mudahan amal buruk lebih berat daripada amal baiknya, tidak ada. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang beramal supaya timbangan amal baiknya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Nah, jadi beramal, amalan apa saja yang membuat ya, timbangan amal baiknya menjadi berat, dia kerjakan. Membaca Al-Quran termasuk memperberat timbangan amal baik. Bersolawat, berzikir ya, sholat sunnah, bersedekah, macam-macam digawi. Nah, jadi orang yang banyak berbuat baik itu artinya bahwasanya mereka itu beramal untuk hari hisabnya, beramal untuk hari pertimbangan amal itu. Dan juga kata Imam Ali radhiyallahu anhu, wa qani'a bil kafaf tuba, beruntunglah orang yang qanaah bil kafaf ya, makana biqadril hajah. Orang yang qanaah mengeluarkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya, artinya kada mubazir. Dan disebut qanaah itu juga orang yang menerima apapun yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan daripada qanaah adalah orang yang terus merasa kurang ya, kada merasa puas terhadap apa yang telah dibagikan dan ditentukan oleh Allah kepadanya. Allah berikan kita rezeki, misalnya penghasilan 50.000 sehari, rezeki kita terus merasa kurang dan kada bersyukur. Ini kada qanaah namanya. Dan bukan berarti qanaah itu tanpa ada usaha, tetap berusaha ya. Orang yang qanaah itu tetap berusaha, tetapi masalah hasil dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya berusaha aja. Apapun ketentuan dan rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia terima dengan baik. Dia terima dengan lapang dada ya, seharian usaha sehingga hasilnya pun kadang-kadang kada sesuai dengan usahanya, tapi dia tetap qanaah karena itulah rezeki yang sudah dia tentukan. Nah, sehingga dengan inilah usaha itu menjadi berkah. Usaha itu menjadi ibadah. Kita usaha adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hakikatnya usaha kita itu tidak bisa menambah rezeki kita. Usaha kada bisa menambah rezeki pada hakikatnya.
Hanya saja ketika Allah hendak memberikan kita rezeki yang banyak, biasanya ya kita ini diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu usaha. Nah, jadi usaha yang mengikuti rezeki yang sudah Allah tentukan. Allah ingin memberikan kita rezeki yang ganal, maka Allah akan berikan jalannya. Kita punya usaha, kita rajin berusaha, itu asbab. Nah, tapi itu pun ya tidak menjamin, ya usaha kita kadang menjamin mendapatkan rezeki sesuai apa yang kita inginkan. Semuanya kita yang berusaha, yang mencari rezeki, semua hendak dapat rezeki banyak, semua kan kayak itu. Tetapi apakah keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak bisa kita samakan. Keinginan kita ya akan kalah dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau keinginan kita tidak akan bisa mempengaruhi keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah kepada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah menentukan rezeki kita hari ini misalnya 100.000, terima, karena itu sudah keinginan Allah. Nah, inilah yang dimaksud waqani abil kafaf, ya, orang yang qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi jangan sampai ya kita merasa kurang, dan perlu kita syukuri rezeki tersebut. Kata Imam Ali lagi, wa radhiya 'anillah ta'ala, dan juga beruntunglah orang yang ridha akan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang Allah tentukan kepadanya dia ridha. Beruntung orang yang kayak itu. Orang yang tidak pernah mengeluh kepada Allah. Bahkan orang yang tidak pernah menentang kepada Allah. Ya. Orang yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Beruntung. Dan kada semua orang bisa seperti itu. Hanya adalah orang-orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ridha terhadap semua ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ali berkata, ya ahlul kubur, wahai ahli kubur, ammal azwaj faqad nukihat. Pasangan-pasangan kalian yang masih hidup di dunia sudah dinikahi orang. Kalau yang bini meninggal dunia, maka suaminya yang di dunia yang masih hidup sudah nikah kepada orang lain. Kalau yang laki meninggal, maka sang istri sudah menikah kembali kepada orang lain apabila sudah habis masa iddahnya. Wa ammad diyar, adapun rumah-rumah yang kalian tinggalkan faqad sukinat, sudah didiami orang. Nasihat kepada ahli kubur. Ya. Rumah yang pian tinggal, yang bertingkat, yang ber-AC, yang mewah, semua sudah dibagi-bagi dah. Sudah didiami orang lain, kada pian lagi yang mendiami. Yang menikmati adalah orang lain. Syukur-syukur yang mendiami itu ingat kepada orang yang meninggal tadi. Arti ingat kayak apa? Ya dengan ingat kepada orang yang punya rumah tersebut, dibacakan tahlil, bacakan yasin, ya, sholat hadiah. Ini berarti ingat. Kalau yang kada ingat, auzubillah, kasihan. Apalagi yang mendiami rumah itu hari-hari bekalahi. Apalagi yang mendiami rumah itu digunakan untuk maksiat. Rumah digunakan misalnya untuk mengkonsumsi narkoba, minuman keras dan sebagainya di rumah itu. Maka yang punya rumah ini pun akan mendapatkan siksa dan akan mendapatkan kiriman dosa daripada orang yang masih hidup. Nah ini ya. Wa amal amwal, dan adapun harta waktu kalian di dunia faqad qusimat, sudah dibagi-bagi oleh ahli waris. Nah, sudah dibagi. Kada ada lagi sigan yang meninggal itu, kada ada lagi. Harta yang melionan kah, miliaran kah, dibagi berataan, diambil oleh ahli waris.
Tapi memang ketentuannya kayak gitu, ya. Harta yang ditinggal oleh mayit itu memang harus dibagi, jangan didiamkan. Selama harta yang ditinggal oleh si mayit berupa harta, berupa tanah kah, berupa rumah, kalau kada dibagi, maka si mayit di dalam kuburnya tidak akan tenang, ya, kada damainya dalam kubur itu. Harus dibagi secepatnya, semakin cepat semakin bagus. Dan pembagian harta itu usahakan sesuai dengan tuntutan agama, yaitu menurut ilmu faraidnya. Yang lelakian dapat seberapa, ya. Mithlu hadzil unsayain, yang lelakian lebih banyak 2 kali lipat daripada yang binian, kayak itu ahlul faraidnya. Ilmu faraid harus sesuai dengan ilmu faraid. Jadi ketika membagi harta itu jangan langsung bagi sama, ya, lakian binian langsung bagi sama berataan, itu kada dianjurkan. Seharusnya ilmu faraidnya dulu. Oh, yang lelakian dapat 10 juta, yang binian dapat 5 juta. Sudah ditentukan bagian masing-masing, hanyar musyawarah. Ini pian dapat 10 juta, yang binian dapat 5 juta. Oh, yang lelakian hendak memberi kepada adiknya yang binian 2,5 juta, berarti sama 7,5 juta, ada apa-apa lagi. Yang pentingnya sudah tahu bagiannya nih. Yang laki bagiannya 10 juta, yang binian 5 juta. Kalau yang lelakian hendak memberi seberapapun, ya, diperbolehkan. Ya, jadi bagi secara faraid dulu, ya, jangan langsung bagi sama. Sesudah bagi faraid, hanya bermusyawarah siapa yang hendak memberi bagian yang sedikit. Kalau misalnya kada ada yang hendak, berarti haknya, ya, haknya sudah. Jangan dipaksa dan jangan sampai pulang pian harus memberi ini 5 juta, ya, ini memberi dengan terpaksa, itu kada sah hukumnya. Jadi harus dengan kerelaan hatinya. Nih, marah aku beri pian 5 juta dengan kesenangan hati dan keridhaan hatinya, itu yang diperbolehkan. Nah, jadi harus diketahui awalnya adalah bagian masing-masing secara faraid. Sesudah tahu bagiannya, hendak musyawarah bagi sama, ada apa lagi, ya. Ayo kita bagi sama, siapa yang sepakat, yang sepakat dibagi sama, yang kada sepakat ambil haknya. Nah, itulah yang dianjurkan dalam agama. Kalau kita membagi kada sesuai ilmu faraid, maka kita akan mendakena tuntutan agama, ya, salah dalam melaksanakan agama karena tuntutan kita nantinya. Memang yang nyaman itu kalau pian bisi harta di dunia, kalau hendak kada dibagi, caranya adalah sebelum pian meninggal dibagi dulu. Nah, sebelum meninggal nih bagi harta, habiskan dulu. Ini sigen si A, ini sigen si B, ini sigen si C, habis. Pian meninggal kada ada lagi harta, kada ada lagi yang dibagi, habis sudah. Jadi aman, ya. Karena kada sedikit orang yang punya harta, punya punya harta, tapi setelah meninggal yang punya harta tadi, anak ahli waris, ya, berebut harta. Akhirnya ada yang berkelahi, ada yang bertengkar, bahkan ada yang sampai putus silaturahiminya gara-gara harta. Jadi hartanya jadi fitnah. Tapi, ya, kalau dibagi pada hulu pian meninggal maka sudah aman. Kada ada yang dibagi lagi, apalagi yang direbutkan. Nah, wa hadza ma indana fa ma indakum, inilah yang ada pada kami yang masih hidup, ujar Imam Ali, dan apa yang ada pada kalian yang sudah meninggal dunia, ya. Yang terbaik menurut pian sudah meninggal ini apa? Maka kata Imam Ali, amma innahum law takallamu laqalu wajadna khairaz zadi at-taqwa. Ahli kubur itu seandainya mereka bisa berbicara, seandainya bicaranya bisa didengar oleh orang-orang yang hidup, maka mereka akan berkata khairuz zadi at-taqwa, paling baiknya bekal adalah ketakwaan. Ya, paling baik bekal itu bukan harta, paling baik bekal itu bukan rumah yang mewah. Paling baik bekal itu bukan istri yang banyak, anak yang banyak, tidak, tapi adalah ketakwaan. Ini jawaban orang ahli kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ya memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalani hidup di dunia ini dengan penuh ketakwaan. Amin ya rabbal alamin.